Halo, halo Halo. Mas Nugi, Enggak halo ya. Mas Halo Epi, Mas Nugi. Halo, selamat sore Mas Nugi, halo, Mas halo Kelvin. penonton-penonton. Halo para peribus setiawan setiawati. Loh kok kita yang Tinggal mimpin nunggu jadinya. Mas Kristanto nih. Wih, nonton udah 30 aja loh Mas. Rame banget nih. Halo, halo semuanya. Halo Halo semuanya. semuanya. Hmm. Semoga teman-teman tidak menyesal menonton kami. Kami mau Mm-mm. berbagi cerita hari ini sebetulnya. Hai Iya, teman-teman. selamat sore Ini teman-teman. wajah-wajah Peri Plus, wajah-wajah di balik Peri ini. Ini wajah-wajah di balik peri. Perimin aslinya lagi bersembunyi. Hmm. Peri ini bersembunyi. Jadi kita masih nunggu satu teman lagi nih sebetulnya. Hmm. Mas Mana ya? Kau belum Kristanto. belum, belum muncul kenapa ya? Belum. Oh sudah masuk. Wes, Yes. selamat sore Mas Kris. Selamat sore. Halo, Halo. halo Ko Kris. Kok Kris? Kok muter-muter Gimana gini? lagi? Mas Happy harus pakai kacamata deh, biar kita sama semua nih. Oh iya. Gak bisa. Tes, tes. Iya ya bener ya. Saya Koneksi, mantap Ya, mantap. halo, koneksi jelas. Koneksi jelas, mantap. Oke, aman. mantap. Aman. Kita langsung mulai aja kayaknya ya, biar seru ya. Yuk, Ya langsung. yuk. Oke. Oke. Halo Ferry Plus Setiawati dan Setiawan. Terima kasih sudah menyempatkan diri ngeklik lingkaran IG Live Ferry Plus ID dan akun-akun sobat kolaps kami. Ya. Kami berharap tangan kamu semua nih ya yang sedang menggenggam smartphone yang pastinya besar dan makin berat dari ke hari tidak kesemutan. So, kamu tetap kuat jiwa raga untuk terus bergabung bersama acara IG Live Ferry Plus ID. Nah, jika kamu sedang di luar rumah, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan standar selama bermasker dan menjaga jarak, semoga kamu terhindar dari paparan. Tapi ada baiknya juga kamu tetap rajin cuci tangan atau semprot-semprot tangan dan jarimu agar kuman-kuman tidak lagi bisa menyakitimu. Sebab kami yakin kuman yang menyakitimu itu tidak akan sanggup minta maaf. Dia nggak akan bersedia minta maaf. Maka daripada nunggu si kuman minta maaf karena sudah menyakitimu, mending kita jaga jarak. Salam sehat dan salam kuat. Tripus Setiawati dan Setiawan. Dalam IG Live Tripus ID hari ini, kita bakalan membahas salah satu trending topik netizen sepanjang 2021. Langsung saja ya, Periman. Saya bersama Periman di sini. Periplus Men, gitu kan ya. Akan ungkap segera. Kita bakal ngomongin soal komik, legendaris, dan yang paling dinanti-nanti oleh sekian ratus juta manga seekers. Peripus sendiri sebenarnya punya banyak koleksi komik. Jadi di tempat Peripus Bookstore itu kita punya 20 Favorite Century Boys dari Naoki Urasawa, kita punya Attack on Titan dari Hajime Isayama, kita punya Promise Neverland-nya Kayu Shirai, kita punya Haikyuu yang suka Colin ya dari Mm-mm. Haruichi Furudate, kita punya The Way of the House Husband, kita punya My Hero Academia, kita punya Chainsaw Man, kita punya Dragon Ball, Ultimate Pun sampai masih banyak lagi koleksi yang lain dari Viz Media dan publisher lain. Nah, kita kehilangan Mas Kristanto nih. Iya Iya, Mas Kris kemana ya nih ya? Oke, kita dia Mas akan. lagi Krisnya. sambungannya nih. Ini intinya di Tapi Mas Kristanto nih. iya Hmm. sih, Mas Cuma Krisnya apa belum ya? nongol nih. Enggak, tapi aku makasih banget nih yang hadir udah Hmm. langsung jebret, langsung banyak. Langsung banyak ya. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk yang hadir tadi Halo ada yang baru gabung. halo yang baru gabung. Terima kasih untuk sempatinnya ini. Terima kasih udah masuk. Ya, hari ini bakal seru banget sih gitu. Tapi biarin aja yang leadernya yang mimpin nanti. Kita tunggu Mas Kris Hmm. dulu nih, Mas Kris. Kita butuh Mas Kris karena pembahasan pertama ngomongin dari Mas Kris. Mas Kristanto itu ya oke. Tapi ngomong-ngomong soal komik ya, dari Pustu kan nggak cuma punya satu dua jenis komik. Tadi saya udah bilang setidaknya ada 20 title komik lebih ya. Kalau gitu tuh kan banyak ya, dan plotnya itu beragam banget. Mulai dari ngomongin soal kisah cinta, gangster, olahraga, bahkan sampai horror-horror gitu ya. Fantasi gitu kan ya. Tapi kita nggak bisa ngomong nih di sini. Oh ini Mas Kristanto susah bergabung nih. Kita accept lagi nih. Semoga koneksi lancar. Iya, Nah, semoga lancar. sore ini tuh kita mau ngebahas tentang perhelatan dunia persilat komikan. Bukan Ya. persilat ya, perkomikan lah. Bersama tiga periman. Ini saya bersama tiga periman sebetulnya.
Tapi yang satu masih nyusul nih. Masih nyantol di server mana nih? Oh, welcome Mas Kristanto dari Peripus Direct Selling. Nah, saya akan panggil satu persatu teman Periman. Mas Happy yang akrab disebut Lembu Tambun. Hai Happy. Hai, selamat sore semuanya. Salam kenal. Nama Halo. saya Happy. Panggilannya Kak Happy aja gitu. Ya. Hai Happy. Ada juga Mas Kelvin ini menggunakan akun periplus.com. Mas Kelvin. Halo. Halo semuanya. Mas Kelvin ini manggilnya Mas atau Kakak? Kakak juga boleh. Udah mulai. Nah ini kuncinya nih. Sebenarnya di kesuksesan komik-komik yang datang di Indonesia itu berkat satu orang. Saya panggil Mas Kristanto dari Periplus Direct Selling. Halo Mas Kris. Halo Mas Kris. Halo Mas Lugi, Apakah- sorry, internet saya sepertinya agak putus-putus. Kamu ada dosa apa? Tes 1, 2, 3. Kamu kurang romantis deh, sampai internet pun nggak mau bersabar. Lagi gangguan ya. Nah, sambil nunggu Mas Kris ya, IG Live hari itu nggak cuma IG Live, tapi bagi teman-teman yang bergabung di sini sekarang juga, teman-teman bisa terus meramaikan konten ini. Jadi kalau buka Periplus ID, lihat konten banner kami, teman-teman bisa like dan komen. Nah, teman-teman yang like dan komen itu akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan voucher belanja dengan total 3,6 juta rupiah. 3,6 ya, 3,6 juta rupiah. Ini angka fantastis untuk belanja buku ya. Kalau dapat uang segitu, bisa ngeborong banyak buku ini. Nah, misalnya kamu beruntung mendapatkan hadiah, kamu juga bisa ikut memborong atau hunting buku-buku yang masuk program Year End Sale Periplus 2021. Besok kita akan mulai membuka program Year End Sale Periplus 2021. Di situ akan ada banyak titles, banyak koleksi dengan harga spesial dan diskon up to 50% sampai 50% sampai nanti tanggal 2 Januari 2022. Maka promnya setahun tuh dari 2021 sampai 2022. Nah, bagi teman-teman yang bingung, yang diskon apa saja sih gitu kan ya? Kan pengen tahu kan ya, kan kita pengen hunting kan yang namanya Periplus kan ya. Nah, terus langsung beli ke toko-tokonya, atau kalau teman-teman mau membeli secara online, teman-teman bisa membuka blog periplus.com atau ke blog kami, dan di sana ada bagian katalog. Di sana teman-teman bisa membrowsing, menghunting, memilih-milih, men-screenshot semua buku yang teman-teman incer untuk teman-teman miliki akhir tahun ini. Tapi katalog resminya itu baru akan kami rilis besok jam 4 pagi. Jadi kalau buka sekarang masih belum ada. Nah, kalau mau berburu ya jam 4 pagi kami rilis semuanya. Seperti itu. Selain voucher belanja, teman-teman yang like dan komen dan juga aktif itu akan berkesempatan mendapatkan banyak hadiah menarik. Yang merchandise dari Periplus dan termasuk buku-buku pilihan Periplus, termasuk buku Obama, Islam. Itu dari kami pilihan buku-buku kami itu cocok dan inspiratif untuk menghiasi rak buku teman-teman. Itu dari saya untuk pengumumannya. Nah, Mas Kris udah lancar nih Mas Kris? Koneksinya udah lancar nih? Udah lancar. Udah lancar nih Mas Kris. Halo Mas Mas Lugi, Lugi, ada yang apakah nanya nih. Sorry nggak? suara saya dengar Mas Lugi? Dengar. Sekali dong. Sepertinya Ada yang nanya nih, suaranya hilang timbul tadi suara saya. Waduh, kayaknya Sepertinya harus mahal. suaranya hilang. Ada yang nanya, Bu Topia kapan lagi tuh? Butopia kapan? Teman ada Butopia ya. Segera. Kelvin Sun. dan Mas Happy, ini kalau suaraku hilang timbul, Enggak, kalau suara Mas, suara ini Mas Happy suara mirip dosen CB saya. Maaf, Pak. Mas Happy dosen ya? Ngaku Agak hilang Mas Nugi, agak hilang agak hilang. suara. Atau saya nggak usah pakai ini aja ya, saya nggak usah pakai. Suaranya putus-putus loh ini. Saya nggak langsung gini, beneran nggak ya? Nah, dengar. Dengar, jelas. Lebih rame gini ya Enggak. boleh, nggak usah pakai. Iya. Ih, jelas banget. Tadi hilang. Iya, Itu karena merek TBS-nya, merek ya. kurang bermerek. Bagus banget. Tos. Tapi di sini Oke, lanjut. ada keramaian ya.
Nah, Mas mirip dosen CB saya di kampus Binus. Kocak banget. Nah, kita akan mulai ya. Kita mulai ke intinya biar nggak usah lama-lama nih ya teman-teman. Nah, Oke. sebelum saya masuk nih ke tamu undangan utama kita, Mas Happy sama Mas Kelvin ya, saya mau ke Mas Kris Tanto dulu. Mas Kris, respon nih Mas Kris. Halo Mas Kris. Halo Mas Nugi, ya Mas Nugi, suara saya semoga terdengar dengan cukup jelas ya Mas Nugi ya. Karena Mantap-mantap saya kok. mendengar suaranya Mas Nugi di saya nih putus-putus kalau di sayanya, entah koneksi internetnya atau suara saya. Bluetooth-nya ini ya mungkin ya. Hmm. Ya, Pindah tempat aja jadi mungkin. tadi Nah, kita Coba sambil pindah Mas tempat. Kris pindah Heeh. saya akan oper Pindah dulu tempat nih coba. ke Mas Happy ini ya. Ini ke Mas Happy dulu Oke, ya. siap. Oke. Mas Hep, sebetulnya Mas Kris aku mau bocorin sebetulnya. Nah, Mas Hep, kamu kan di sini itu mewakili apa ya? Mewakili keluarga besar Jujutsu Kaisen gitu ya. Iya, Nah, oke. Yuji Saya Itadori. pengen tahu nih, sebetulnya Mas Happy itu tertarik sama Jujutsu Kaisen itu lebih soal cerita Jujutsu Kaisen atau covernya Mas Happy? Iya. Iya, tadi tuh udah ada yang ngasih komen. Jadi dikasih komennya tuh kakaknya Yuji katanya, kakaknya Yuji Itadori. jadi aku sebenarnya suka sama Jujutsu Kaisen karena ceritanya sih sebenarnya, jujur. Karena ceritanya. Jadi aku nih emang pencinta film. Sejujurnya udah lama banget memang pencinta film. Dan waktu bulan sekitar, kalau Mas Nugi masih ingat, sekitar bulan April, bulan Juni, mendadak di Peri Plus tuh viral banget kok komik-komik ya, Viz Media gitu ya, tiba-tiba Lagi Jujutsu banyak-banyak Kaisen. komik ya? Lagi banyak-banyak ke komik. Terus habis itu saking penasaran nontonlah gue gitu. Nontonlah saya gitu ya. Gue aja. Iya. Nontonlah Sayang saya nih, gitu Pak. ya. Iya, nonton saya. Tahu nggak diselesain dalam waktu berapa hari? Gara-gara Berapa? kerennya Jujutsu 2 hari. 4 hari lah. 2 hari. 2. Diselesain dalam 2 hari. Saking bagusnya buat saya gitu. Itu di rumah ngapain aja Mas? Kerja Iya, gitu? pokoknya disuruh nyapu ngepel, ngejemur baju nggak mau, pokoknya gitu. Karena saking bagusnya, karena waktu awal ini komik apaan ya gitu, ini apa gitu Jujutsu, penasaran gitu terus mulai cari GG Akutaminya, terus kemudian apaan kenal dengan Shonen Jump segala macam, terus kemudian mulailah nonton. Dan ternyata kecanduan sampai harus nyelesain dalam 24 episode dalam waktu 2 hari. Dan kurang tidur. Begitu. Iya. Ngerapel. Ngerapel, bagus banget. Penyakit komik itu kayak penyakit drakor Iya. ya. Tapi memang dari komiknya sendiri emang bagus juga ya dari ceritanya. Itu dari komenku secara pribadi sih. Jadi aku lebih suka sama ceritanya gitu Mas. Recommended lah ya. Recommended Tapi banget. ngomong-ngomong, kalau kita nge-googling Jujutsu Kaisen ya, pasti Jujutsu Iya. Kaisen itu head to head sama Kimetsu no Yaiba. Atau Iya. kayak gitu ya. Ya kan ya? Aduh, iya Ada benar. orang ngebandingin tuh kan ya. Saya juga mikir, kok dibanding-bandingin gitu kan ya? Apakah mereka Iya. sama? Apakah mereka memang head to head tuh kan Iya. ya? Mas Edi Iya. sendiri sebagai seorang Yujian gitu kan ya. Iya. Apa yang Mas anggap bahwa mengkoleksi Jujutsu Kaisen itu lebih mendesak untuk dimiliki daripada Kimetsu no Yaiba? Kenapa sih harus Iya. beli Jujutsu duluan sih? Gitu. Gini. Daripada ya. Aku kemarin belum lama pergi ke mall dan ada satu tempat jual baju. Kemudian aku mau cari Jujutsu Kaisen, tapi ternyata nggak bisa. Cuman Yuji katanya, Brotherhood. iya, jadi nggak dapet. Adanya siapa? Demon Slayer, ya terpaksa gue beli juga gitu. Termasuk gue beli juga. Abisnya bagus ya gitu Demon Slayer juga, tapi aku lebih suka dengan Jujutsu Kaisen karena sebagai pencinta film bisa ngabisin rekor 24 episode itu dalam 2 hari karena emang bagus dan menyentuh. Nah, keunggulannya apa nih? Sorry ya Demon Slayer ya, sorry. Maaf, keunggulannya kalau boleh aku bacain. Pertama, dia masuk kriteria dalam Shonen Jump. Jadi memang diperuntukkan untuk laki-laki yang usianya kira-kira 12 sampai 18 tahun. Pertama itu. Jadi Shonen Jump. Jadi karena di situ ternyata ada, kalau nonton maupun baca komiknya, kita tuh rasanya penuh daya energik
energik. Itu isinya tuh energi banget. Terus ada humornya. Lalu terus kemudian apalagi saya suka banget berbau horor supranatural, ya nggak gitu kan? Demen banget tuh kalau bau horor supranatural tuh keren. Soalnya terus kemudian ada konsep-konsep penasaran dengan kata jujutsu. Dulu jadi inget kalau jujutsu itu dulu ikut taekwondo, ada jiu-jitsu, ada jujutsu, terus kemudian ada judo, aikido, segala macam. Kata jujutsu tuh surprise lah pokoknya. Tapi kalau boleh ya Mas ya, kalau boleh Mas nih. Fujitsu Mas. Oh iya. Nah, udah Fujitsu ya. Nah, kalau keunggulannya Shimizu. Aku ngunggulin Jujutsu karena selain itu sebentar lagi aku juga menantikan Jujutsu Kaisen 0 sebenarnya itu. Jadi udah diributin. Di Twitter tuh udah di Twitter Periplus tuh udah pada ngeributin soal soal Jujutsu juga gitu. Pada koleksi komiknya ya. Lalu Jujutsu ini kan aku suka banget. Jangan sampai lupa follow GG Akutami ya. Akutami kan dia punya Instagram Mas. Dia punya Instagram. Cuman nanti lihat aja di Instagramnya Periplus ID sama Premiumnya nanti pasti dikasih tahu ntar gitu. Lalu berikutnya jangan sampai lupa Jujutsu Kaisen adalah anime shonen terbaik pada tahun 2020. Shonen terbaik, anime terbaik. Karena memang Salah satu ya, loh ya. Satu. Iya, karena kan ya boleh dong, ya kan, anime terbaik ya enggak gitu. Tapi ternyata memang kalau menurut data, memang Viz Media ini saling saingan nih. Ada Demon Slayer, terus kemudian ada saingannya sih paling besar sama Demon Slayer sih, jujur sih. Demon Slayer seasonnya juga luar biasa, tapi tetap dong Jujutsu unggulan ya. Nah, ternyata ada rahasianya. Yang spesialnya, ternyata GG Akutami si pencipta ini, itu terinspirasi sama kisah film, kalau pernah tahu Mas Nugi, Neon Genesis Evangelion. Evangelion itu kesukaan saya. Evangelion, semua serinya Evangelion aku nonton, sampai yang terakhir juga. Jadi Neo Genesis Evangelion tuh unsur-unsur mistisnya juga supranaturalnya juga keren gitu. Jadi keren banget. Ternyata GG Akutami itu terinspirasi itu juga. Dan yang menariknya yang paling terakhir nih Mas, yang kenapa aku unggulin. Jujutsu Kaisen itu kekuatannya kalau dalam terjemahannya kadang-kadang sering ngomongin soal kutukan, kata kutukan. Jadi ibaratnya Mas, kalau kita benci sama seseorang, kalau kita mau ngeluarin ilmu kutukannya harus berdasarkan emosi kita. Jadi semakin emosinya marah, kutukannya semakin hebat. Itu yang paling spesial sih dari Jujutsu. Ya itu yang membuat aku bertahan dalam 2 hari. Thank you. 2 hari ya. 2 hari. Kan Mas Happy itu waktu film Pengabdi Setan. Iya. Mas Happy itu langsung lari. Dia nonton sendirian dong di bioskop dong. Oh gila. Gila, dia Berani Mas juga ya. Happy Gua bisa aja nggak berani nonton horor deh. Saya aja tahu. Nggak berani nonton Dia sendirian. Pengabdi Setan. Oke, thank you Mas Happy. Ngomong-ngomong soal Jujutsu Kaisen, ini terakhir nih Mas Happy. Sebelum ada pertanyaan sih. Mas Happy, kamu tadi udah nyebut soal yang edisi 0 kan ya, volume 0 kan ya? Iya. Nah, Yang paling laris ya. yang laris kan. Sebetulnya selain kabar-kabar itu, kamu punya gosip-gosip lain nggak soal Jujutsu Kaisen yang tadi kamu sebutin? Gosip-gosip Jujutsu Kaisen atau filmnya, atau mau dibikin majalahnya kah, seperti apa? Kan lagi tren nih, punya bikin majalah. Demon Slayer sama Yang- Jujutsu bagus. Gak bisa Yang milih. pastinya ya, jujur aja yang pastinya ya, yang aku tuh. Jadi banyak DM ke Perimin di Periplus ID itu banyak yang menuntut Jujutsu Kaisen 0, tapi belum pada datang. Tapi dengar-dengar sebentar lagi udah mau datang nih. Nanti Mas Kris aja yang kasih tahu, katanya mau datang Jujutsu Kaisen 0. Karena kalau lihat di media sosial, Jujutsu Kaisen 0 akan tayang di Jepang itu tanggal 24 gitu. Jadi itu yang paling viral banget gitu. Jadi aku juga lagi sebenarnya aku mau cari channel gimana supaya aku bisa nonton Jujutsu Kaisen 0 itu. Ceritanya agak beda, tokohnya agak beda, tapi
ya karena suka banget gitu, aku mau mencari cara supaya bisa nonton ikut bagian dari Jujutsu Kaisen. Ini saya sambil lihat komen-komen teman-teman nih lucu juga Iya. nih. Nah, kita ke Mas Kris ya. Mas Kris ini sampai muter-muter tuh Iya. kantor kayaknya seperti itu. Mas Kris ini kan sebetulnya Nyari sinyal tadi, sorry. Mas Kris itu kalau di Periplus itu adalah manga hunter, bukan seeker ya, dia hunter. Mas Kris ini yang paling berjasa mendatangkan semua komik-komik itu sampai tiba di Periplus, itu Mas Kris. Nah, artinya apa? Mas Kris itu sampai hafal semua publisher yang menerbitkan komik-komik, bahkan The Legend komik gitu kan ya. Saya nggak tahu Akira masuk komik ya hitungannya gitu kan ya. Sampai kita sudah dapat Akira gitu kan ya. Nah Mas Kris, Masuk dong. kalau ngomongin komik ya, terlintas Ya, ada ya. Viz Media. Mas Kris, apa sih Viz Ya. Media itu sebenarnya? Ya, Viz Media itu salah satu penerbit manga ya. Ini kalau saya lihat memang salah satu yang paling besar ya, di samping ada juga Kodansha, lalu ada Seven Seas gitu ya. Cuman Viz Media ini memang salah satu yang terbesar gitu ya. Nah, nama akun IG-nya Viz Media ini namanya @vizmedia. Jadi buat yang belum tahu Viz Media itu apa namanya, singkat kata singkat cerita, ini adalah penerbit khusus novel bergambar alias grafik novel. Nah, cerita-cerita yang digrafikin, atau kalau orang Sunda bilang digrafikin, itu diambil dari para pembuatan manga. Jadi tentunya novel-novel bergambar terbitan Viz Media begitu dekat dengan permodelan manga gitu. Nah, bagi yang suka Jepang-Jepangan dan manga-mangaan, paling pas untuk merapat. Merapat kali ini tanpa perlu physical distancing. Tema-tema grafik novel dari Viz Media itu seputar fantasi, adventure, romance, horror. Nah, kalau horror itu udah pasti namanya adalah Junji Ito. Itu dari Viz Media juga, Junji Ito. Itu juga bagus. Lalu Bagus banget, lalu ada bagus banget. science fiction dan ya slice of life. Wah, pokoknya rame. Nah, saya sendiri ini demen banget sama moto hidupnya Viz Media ini. Itu adalah inspired by manga, created by you. Ulang Mas Kris, apa? Bagi kamu dan inspired by manga, created by you. So, bagi kamu dan yang hobi ahli gambar manga, itu bisa lo menerbitkan grafik novel melalui Viz Media. Caranya bisa aja cek ombak di www.viz.com/originals. Lalu ajuin deh portofolio kamu gitu. Itu Mas Tugi. Jadi orang biasa kayak kita di sini pun ini bisa punya kesempatan jadi author manga gitu ya? Oh berarti Bisa. bisa ya? Ya, Bisa banget. bisa tentunya, tapi mesti lolos uji kurasinya dulu dari penerbitnya Viz Media. Nanti kalau memang lulus uji kurasi, nanti karya-karya kita bisa disejajarkan dengan Chainsaw Man, Dragon Ball, Demon Slayer, Gangsta, The Gray Man, Dorohedoro, Ice Shield, Food Wars, Golden Kamuy, sampai Good Night Punpun. Tuh. Kebayang Susah. Mas Kris hafal banyak Susah banget. ngumpulin niatnya katanya. Ada yang bilang Ya, susah ya, ngumpulin itu. niatnya. Susah ngumpulin Benar banget niatnya. tuh, benar banget. Mas Kris, ini terakhir nih Mas Kris nih ya. Ini kita kan mau ke Kelvin habis ini kan. Ya. Mas Kris sendiri itu punya Ya. rekomendasi komik apa nih yang menurut Mas Kris trending lo di luar sana lo. Di Indonesia mungkin nggak trending tapi di luar sana trending. Ada nggak, Mas Kris? Buat info-info lah ke teman-teman di sini lah. Nah, kebetulan jadi saya juga ada rekomendasinya nih, Mas Tugi. Setelah menimbang-menimbang melalui BINPER atau Apa itu? Badan Intelijen Periplus itu Badan Intelijen Periplus. Asik, badan intelijen ada ya. Ya, salah satu anggotanya itu Mas Tugi itu ternyata tuh, dia sebagai double agent itu Mas Tugi. Yang pertama itu saya rekomendasikan itu adalah The Way of House Husband. Ya, The Way of House Husband itu ceritanya tuh, pernah bayangin nggak ex-bos Yakuza yang jadi bapak rumah tangga? Percayalah, mungkin ini satu-satunya manga yang punya ide gila soal itu. Mengisahkan tentang Tatsu alias The Immortal Dragon, mantan bos Yakuza dengan reputasi yang menakutkan, yang banting setir dengan menjadi seorang bapak rumah tangga untuk membantu sang istri, seorang wanita karir yang bekerja sebagai desainer. Jadi ya berbagai kelucuan lah terhadap ini nih, The Way of House Husband.
Nah, yang kedua, Jujutsu Kaisen ya tadi sudah dibahas sama Mas Ebi ya, sama Cak Kelvin. Mungkin nggak perlu saya bahas panjang lebar, saya kira semuanya udah pada tahu lah Jujutsu Kaisen. Udah pada Lalu ngomong. yang ketiga Apa? itu adalah Boku no Hero Academia. Ini juga boleh dibilang dari sekian banyak anime superhero, yang ini tuh paling legit sih. True, no bokis. Paling Dalam menarik dunia lah ya. superhero, ya tak memiliki kekuatan super menjadikan Midoriya depresi dan sempat putus asa. Jadi ini mungkin kayak Batman ya, nggak punya kekuatan super. Cuman karena ia ingin menjadi pahlawan, namun tak memiliki kualifikasi mumpuni. Nah, meskipun pahlawan nomor satunya itu namanya All Might, mengatakan padanya untuk mengurungkan niatnya, nah Midoriya itu tidak menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa quirk itu artinya tanpa kekuatan ya, tulisannya quirk gitu, juga bisa menjadi pahlawan super. Tiga tuh Nah ya. itu tiga. Sebenarnya saya ada dua lagi nih tambahan yang saya rekomendasikan. Itu adalah yang keempat, Ah. itu judulnya Solo Leveling. Nah ini terbitan dari Yen Press. Yen Press. Oh, bukan dari Besok ya. Yen Solo Press. Leveling itu ceritanya Ceritanya tentang apa Solo itu? Leveling itu bedanya itu mungkin sebutannya ini dari Korea, jadi mungkin sebutannya bukan manga tapi manhwa gitu ya, Manhwa. karena dari Korea gitu. Oh, manhwa. Pengarangnya namanya Chugong. Nah ini sebenarnya ceritanya mirip-mirip dengan Boku no Hero Academia. Jadi seorang hunter, pemburu yang nggak punya kekuatan, pemburu biasa gitu, dia mendapatkan kekuatan khusus gitu dari suatu hal, dan akhirnya dia jadi tokoh utamanya dalam cerita ini. Dan ini ternyata cukup booming juga nih saat ini nih, buku Solo Leveling ini. Nah, Banyak ya, banyak pilihan macam-macam. Banyak, mantap. banyak pilihan. Satu lagi dari saya, judulnya Sakamoto Days. Nah, Sakamoto Days ini ceritanya mirip dengan The Way of House Husband. Nah, tapi ini bedanya adalah seorang hitman legendaris, jadi pembunuh legendaris yang pensiun, jatuh cinta, pensiun, menikah, dan punya anak, dan menjadi gemuk, overweight, dan sekarang menjadi penjaga toko bersama keluarganya. Nah, dari situlah cerita-cerita itu akan keluar. Jadi kayak komedi gitu ya, komedi action gitu. Tapi buku ini belum terbit. Sakamoto Days akan terbit bulan April tahun 2022. Tapi Prepo sudah membuka pre-ordernya untuk buku Sakamoto Days. Jadi bisa pre-order terlebih dahulu. Teman-teman, Sakamoto. Ya. mau tanya. Demikian Mas Nugi. Thank you Mas Chris ya. Kalau mau tanya buku apa datang nih Mas Chris nih, cari di Peripus, ke toko Peripus, cari yang namanya Mas Chris. Cuma satu, Mas Chris. Cuma satu doang. Suruh teriak Mas Chris gitu. Saya temannya Mas Chris, saya menantang Jujutsu Kaisen 0. Kapan datangnya? Ini ada yang sahabatnya nih, si Mbak Ireni kan. Ntar Oh, tinggal iya. berartiin di email aja Untuk Jujutsu Kaisen, sama live chat. Jujutsu Kaisen lo sebenarnya udah datang loh Mas Epi. Sudah masuk gitu. Yang 0. Sudah datang beberapa hari yang lalu gitu. Yang 0. Jadi sudah dapat dibeli di toko Periplus terdekat dan toko offline Periplus terdekat. Online dan offline sudah ada. Oh, oke. Gitu. Kalau gitu ya. Siap hampir kalau gitu ya. Menarik. Borong. Thank you. Siap, Mas. borong. Ngomong-ngomong soal borong-borong nih, ada teman dari peripus.com nih, Mas Kelvin. Halo Kelvin. Ya, halo. Kalau ngomongin Kelvin di tempat saya teringat Tanjiro, bukan Tanjidor ya, Tanjiro. Demon Slayer atau Jangan, Tanjiro. ntar ada yang marah. Jangan. Kelvin, ini aku tanya, Tanjiro. Vin, bener nggak sih yang namanya Kimetsu no Yaiba itu sebetulnya sejak awal dia lebih ngetren duluan dibanding Jujutsu Kaisen. Baru tadi ini kemudian Jujutsu Kaisen lebih ngetren. Bener nggak sih? Itu gue doang ya. Tapi Mas Kelvin sebagai seorang Tanjiroers, monggo. Silakan. Ya, jadi sebenarnya itu udah dari kalau nggak salah ya, nanti mungkin penonton bisa benerin juga ya. Penonton. Dari 2000 penonton. Book lovers. Jadi di 2016 Book lovers itu, ya. 2016 atau 2017 itu udah komiknya Demon Slayer itu nggak ada gitu, udah habis gitu. Cuman ketika mereka jadi Ufotable gitu, studio Ufotable itu dia waktu dia bikin itu aku nggak tahu sih, maksudnya dia akan membayangkan
membayangkan sebesar itu apa enggak gitu. Karena kalau kita ngomongin apa ya, ngomongin angka gitu, kayak penjualannya Demon Slayer ini bisa udah nembus ngelewatin Naruto gitu. Jadi udah jauh di atasnya gitu. Bedanya mungkin 2 juta kopian lah gitu, 2 juta kopian. Jadi kalau mungkin pengen cari risetnya tuh bisa lihat di Crunchyroll gitu. Itu banyak tuh buat teman-teman yang suka cari-cari info updatean, itu Crunchyroll tuh bagus. Jadi selama 11 tahun itu juga kayak yang petinggi-petinggi itu, yang One Piece, Naruto itu juga tiba-tiba langsung masuk Demon Slayer yang series yang wow banget gitu, yang meledak gitu kan. Nah, jadi menurutku kayak bener katanya tadi siapa dah lupa. Jadi dia bilang nggak bisa dibandingin antara Jujutsu Kaisen sama Demon Slayer gitu, karena dua-duanya itu sama-sama bagus gitu. Kalau lu pecinta komik itu lu pasti seneng gitu, apalagi yang genrenya itu action gitu kan. Kalau apa namanya ya sama-sama genrenya itu seru lah pertarungan gitu. Kalau Demon Slayer kan lebih ke perburuan Oni gitu. Jadi kalau kita ngomongin flashback ke belakang itu ada Inuyasha gitu kan. Terus apalagi ya banyak sih. Terus kalau yang sekarang ini yang salah satu yang beberapa yang gue ikutin itu Seven Deadly Sins, itu The God of High School, Tokyo Revenger, itu aku ikutin itu. Jadi kayak genrenya itu mendekati sama ya Demon Slayer gitulah, seneng action gitu. Nah, jadi terus satu lagi menurutku sih apa yang bikin beda gitu, kalau dari sisi animator ya, itu kayak lu ngebikin Demon Slayer itu nggak gampang gitu, karena dia bikin sampai modeling 3D-nya gitu. Jadi kayak ketika lu lihat itu experience-nya tuh dapat banget gitu. Kalau mungkin yang ngikutin di Mugen Train ya, yang ngikutin di bioskop itu pasti seneng gitu. Karena kayak ini bagus banget gitu. Secara komputer grafiknya tuh bagus banget gitu. Jadi benar-benar kayak experience-nya dapat. Jadi meledaknya itu juga luar biasa gitu. Itu sih Mas Nugi. Jadi bagus banget sih. Itu sambil liatin komen-komen ini kan ya. Iya. Itu banyak. Komen-komennya lucu-lucu loh nih. Kocak-kocak nih. Tapi memang benar kata Mas Kelvin tadi, memang antara Demon Slayer sama Jujutsu tuh sama-sama sebenarnya sama-sama kuat, jadi kita juga nggak bisa bedain. Memang tadi benar sih, emang itu kalau Jujutsu Kaisen kan sebenarnya itu artinya itu sendiri kan tentang sihir ya, gitu masalahnya kan. Itu di situ jadi agak beda. Psycho juga bagus, Mob Psycho itu si Roni iya. Psycho juga bagus, Mob Psycho. Oh, catat dulu nih. Catat dulu deh kalau gitu. Itu juga bagus, itu keren. Jadi dia kayak tiba-tiba bisa nge-rate sampai 1000% lah apa gitu. Itu keren juga, actionnya bagus banget. Jadi kayak Demon Slayer itu feel ketika kita nontonnya itu dapat banget gitu. Jadi kayak sama kayak Movie Psycho. Jadi feel 3D-nya tuh dapat. Kalau kita bandingin kayak yang pendahulunya ya Inuyasha misalkan, tapi kan mereka kan masih progresnya tuh masih 2D gitu loh. Jadi kayak begitu muncul anime yang 3D yang bagus banget gitu tuh orang seneng gitu, karena kayak gila nih, berarti animatornya nih gila juga gitu, maksudnya niat juga gitu. Karena kan untuk ya kemudian kan yang sekarang kita lihat itu yang sekarang upgrade-annya gitu. Jadi kayak kita termasuk harus bersyukur loh, kayak kita bisa ngalamin banyak anime bagus gitu. Iya. Itu Mas Nugi. Buat teman-teman juga nih, info aja buat teman-teman. Di tempat Twitternya Periplus itu tempat sekarang udah jadi tempat ngumpulnya teman-teman para pencinta komik, Mas Nugi. Ramai banget Mas Nugi, bener. Twitter Periplus, Twitternya @periplus_store. Itu gila banget, di situ pada ngumpul dari situ semuanya. Itu rame banget. Dari MXTX-nya, terus kemudian sampai komik My Hero juga
diskusi di situ, jadi kumpul semua. Jangan ngomong yang Seven Sis dong, ada yang sakit hati nih. Oh iya. Ada yang pesan tapi iya. belum datang bukunya. Oh iya bener iya. Sabar aja dulu, sabar. Aduh. Kita nggak Nanti datang. tiba-tiba Mas Epi ngomong Seven Sis tuh, ada bosan Mas Riz, datang lagi antar MT, XT-nya. Oh, itu pasti datang lagi. Itu Pasti mungkin ya? sekitar akhir Desember atau ya mid Januari harusnya masuk lagi itu. Jadi harap bersabar bagi yang belum dapat. HiQ tuh minta restock tuh, HiQ tuh. Ya, minta restock. Kaki juga bagus. HiQ bagus sih. Itu juga Haki tuh ngingetin kayak Haki. itu mas, kayak Asial 21 kalau ada yang tahu Asial 21 yang American football itu juga bagus itu Asial 21. Mau juga apa nih tadi ada kocak banget nih. Bikin Mondrian. Bikin event buat wibu Kak, katanya gitu. Oh iya. Oh ini Iren Wibu juga dan ya. Wah, dan ini otaku. kayaknya yang aktif dapat hadiah. Saya ketik duluan nama-namanya, dapat hadiah ini. Iya nih kayaknya. Yang aktif langsung saya Ini ketik. para bener-bener komikers bener-bener nih pada datang nih. Bazar buku Kak, tenang bazar buku. Masih akan ada nih. Tuh Mas Kris ada yang nanya PO Tokyo Besok pasar buku. Tokyo Revenger tuh loh ditanya tuh Mas Kris atau I Should 21 tuh. Nah Mas Iya. Kris bingung tuh. Oke, kita catat. Iya. Ini ada dari Mbak Iren. Ini Mbak Iren nih. Tuh bacain Mas Nugi. Mbak Iren tuh langsung bacain pesan Blessing Heaven. Mas Kris tadi udah ngomong kan tadi pagi ya. Datang kan ya Blessing Heaven kan ya bulan depan. Oh, Blessing Heaven. MXTX. MXTX. Blessing Heaven datang kan ya? Datang lah. Datang. Iya. Oh iya. Info aja nih Mas Nugi. Ya, Info Mas Nugi. Jadi Periminnya Periplus ID itu sudah bikin collection di IG Shopping. Jadi buat teman-teman kalau nggak usah misalnya kalau nyari buku misalnya nggak sempat ke toko bisa di IG Shoppingnya bisa nanti ketemu collectionnya dari Jujutsu Kaisen maupun Demon Slayer maupun nanti MXTX kayaknya gitu buat kalau ngelihat buat referensi aja sih ya gitu. Ya. Thank you Mas Happy ya. Kami semua tuh perimannya Periplus ID. Jadi teman-teman yang kalau nge-posting lihat, wah ini perimin ini siapa ya ini? Wajah-wajah tidak tahu malu di balik postingan Periplus ID ya ini. Teman-teman di sini nih. Mas Calvin, terakhir nih Mas Calvin. Ya oke, boleh. Mas ini terakhir nih karena udah jam 12.33 kan tinggal ya kan jadi setengah jam Iya, doang seru yang nih lanjut ngomongnya rame. soalnya. Iya. Thank you udah pada teman-teman. Mas Calvin, ini kalau Mas Kelvin katanya soal Tanjiro ya bolehlah dibanding dengan Yuji gitu ya. Hebatnya Tanjiro lagi ya, ulangin lagi ya. Apa sih hebatnya Tanjiro as a karakter dibandingkan Yuji, mungkin Tuxedo bertopeng, mungkin Sawamura dari Harlem Fit atau sebelumnya Dragon Ball atau Naruto. Apa sih hebatnya Tanjiro ini? Oke, ini menarik sih Mas Nugi. Jadi kalau menurutku ya kayak Tanjiro itu karakter yang dia itu nggak terlalu kekanak-kanakan, tapi juga background story-nya dia itu nggak terlalu dark gitu loh, nggak terlalu gelap banget gitu. Jadi kayak menurutku sih di Jepang itu mungkin kayak mereka itu ini tiba-tiba ada nih yang kayak emosionalnya itu dapat banget gitu, kayak background story-nya gitu. Terus ya pas ketika keluarganya dibantai sama Oni gitu ya. Jadi kayak secara emosionalnya itu dapet gitu, terus penokohannya itu juga keren banget. Jadi bikin perlawanan storyline-nya itu dia bagus gitu, karena dia nyertain Nezuko ini gitu. Nezuko itu juga jadi tokoh kunci juga di Demon Slayer gitu, karena dia memang tujuannya si Tanjiro itu dia pengen bukti bahwa kalau kita itu juga bisa bersahabat gitu sama Oni gitu, bahwa Oni itu juga ketika dia baik ya dia baik aja gitu. Jadi dia bisa bantuin kakaknya gitu. Bahkan di terakhir itu dia nolong gitu lah, dia nolong untuk bertarung nih sama si Muzan gitu lah, si Muzan. Nah, cuman nanti bakal itu sih bakal ada lanjutannya lagi di gitu. Jadi kan kalau yang sekarang kan
kalau yang ngikutin itu lagi entertainment arc ya, kalau nggak salah entertainment arc gitu. Jadi nanti ada season 3 gitu. Terus ya jangan lupa juga buku-buku koleksi komik-komiknya ya gitu, karena tetap aja lah feel-nya beda kalau cuma nonton doang tapi kita nggak punya koleksi bukunya itu beda banget gitu feel-nya. Beda ya, beda banget ya. Bener karena aku dulu ngerasain koleksi koleksi komiknya Asial 21 itu sampai episode ke-30 ya, aku lupa gitu. Pokoknya dulu itu sampai aku ya udah aku hibahin ke perpustakaan di asrama gitu dulu ceritanya. Nah itu asrama? Dulu SMP kan di asrama kan gitu. Oh, asrama. Ya jadi karena pengalaman mengkoleksi komik-komik itu jadi senang gitu, karena kita kan kayak ya ada kebanggaan gitu loh waktu kita ngebaca gitu. Misalnya kayak Jujutsu Kaisen dan yang 0 itu diburu gitu kan, karena kan orang kan terutama ya yang pecinta komik itu cari kalau dapet nih gila nih gitu. Jadi kayak seneng aja gitu. Nah itu salah satunya sih Devi. Sorry Mas Nugi. Ya. Gitu. Thank you ya. Ini bisa panjang ya ngomongin. Panjang. Panjang. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita wrapping aja ya. Ya, oke. Ternyata ramai juga ya tadi dibikin. Makasih nih, banyak yang support nih, JJK-nya banyak yang support, iya. Terus banyak yang support juga Mas Nugi, katanya bilang seru banget nih live IG-nya, wes gitu. Jangan lupa klik, Mantap. like, buat melengkapi koleksi untuk para wibu dan para seekers nih. Kami berkomitmen nggak nih? para seekers. Besok ada lagi ya Mas Nugi ya? Besok ada lagi ya? Besok ada lagi. Besok ada lagi ya diskusinya? Besok ada lagi. Ya. Wah, ini ada banget. Langsung join banget. Dikari teman kita. Baik, teman-teman, kita wrapping up semua ya. Kita ngobrol soal jagoan mana sih Yuji atau Tanjiro ya, sama-sama keren ya. Yuji punya kerennya masing-masing, Tanjiro keren sebenarnya sih gitu kan sih. Gitu aja ya, Tanjiro ya gitu kan ya. Saya mungkin pro Tanjiro. Sorry Mas Happy ya. Saya Tanjiro ya. Teman-teman yang sudah ikut di sini, teman-teman berkesempatan mendapatkan voucher senilai total 3,6 juta rupiah dari Periplus untuk berbelanja di Periplus. Syaratnya cuma satu, itu adik. Teman-teman bisa masuk ke IG-nya Periplus ID, like dan komen. Kalau ditanya ya, jagoan mana ya? Langsung. Yuji atau Tanjiro? Nah, teman jawab lebih suka mana? Atau teman-teman bisa ngasih karakter lain. Ya mungkin Tuxedo bertopeng gitu kan ya, itu kan juga mana juga. Saya suka lagi Tuxedo bertopeng itu kan Langsung ya. Harus cepet-cepet ya. Nanti tim dari Primin dan Priman akan memilih sekian puluh Periplus setiawan yang beruntung dan akan kami kirim voucher beserta beragam hadiah menerimanya, yaitu ada buku, ada tas, ada origami, ada merchandise-nya lagi. Nah, Periman ingatkan bahwa besok Periplus akan menggalakkan bukan Butopia ya, tapi Year End Sale 2021 mulai 23 Desember hari ini sampai hari Minggu 2 Januari 2022, dan kamu bisa dapatin banyak koleksi dengan harga sangat spesial dengan promo potongan harga sampai 50%. Wih, bareng kami ya. Yuk kita berburu bareng Periplus. Besok kita masih punya IG live, tapi bareng-bareng teman-teman di Bali kita akan ngomongin soal tarot. Yang suka tarot ngomongin tarot. Atau magic atau Magic. psikologi atau apa, atau kayak capsa gitu kan ya, atau kayak Iya benar. Mas capsa. Nugi, mereka yang lagi nonton sekarang wajib ngajak teman-temannya yang demen sama tarot ya Mas Nugi ya. Ya, besok kita akan ngomongin soal tarot. Kalau di Jakarta jam 3, karena besok kita di Bali, kita jam 4 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini Jauh kita banget Mas ke Bali loh. Kita ke Bali demi ngomongin tarot kita, udah bisa. Mantap. So teman-teman terus pantengin kami semua. Jika pengen tahu koleksi buku yang kami promokan, bisa buka di Periplus blog. Di situ ada katalog. Teman-teman bisa lihat 11 kategori ya. Yang buat Mas Chris nih ya. Buku-buku yang di sale dengan harga yang sangat-sangat affordable, dengan diskon yang menarik dan bonus-bonus poin terlebih ya. Nah, ingat
Peripus punya moto kesayangan, Peripus ada untukmu, Peripus siap membantu. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih. teman-teman. Sampai jumpa ya. Jangan sampai lupa Terima kasih. komen ya. Bye bye. Bye-bye. Saya Bye-bye. akan mulai dalam hitungan 3, Bye bye. 2, 1. 2 1